Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang indah yang Bapa berikan buat kami. Saatnya untuk kami menikmati firman-Mu. Tuhan berbicara pada kami, karena kami untuk hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali semuanya. Kita kembali bersyukur dan berterima kasih karena ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk bisa beribadah. Lalu ada kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya secara pribadi sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan untuk melayani pagi hari ini. Juga bersyukur dan terima kasih kepada gembala di tempat ini, ya, Bapak Pendeta Salmon, yang mengizinkan atau memberikan kesempatan untuk bisa melayani. Bapak Ibu, saya kemarin siapkan firman Tuhan tentang hidup sebagai manusia baru dalam Kristus. Tapi selama puji-pujian berlangsung, ya, saya malah digerakkan Tuhan untuk bicara tentang satu topik, berharaplah kepada Tuhan. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Mari kita lihat satu ayat dalam Mazmur 130, ayat yang ke-7. Mazmur 130 ayat yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ketika kita membaca ayat ini, sebenarnya di sana kita dapati ada nasihat, ada himbauan, ada motivasi, ya, tapi juga bisa bersifat perintah. Dari kata yang pertama, berharaplah, ya, berharaplah. Itu bisa menjadi perintah, tapi itu juga bisa menjadi motivasi, nasihat kepada kita semua, supaya apa? Berharap kepada Tuhan. Kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan? Ada jawabannya juga dalam ayat ini. Iya. Kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Pada Tuhan ada anugerah. Pada Tuhan ada kemurahan. Ada kasih sayang. Atau kenapa kita berharap kepada Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada kesembuhan buat yang sakit. Ada mujizat buat yang melihat ketidakmungkinan. Ada pertolongan bagi mereka yang butuhkan pertolongan. Ada jalan keluar bagi yang mengalami jalan buntu. Artinya apa? Di dalam Tuhan sebenarnya ada segala-galanya. Di dalam Tuhan ada segala-galanya. Kenapa kita disuruh berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan sumber segala-galanya buat kita semua. Lalu kenapa kita disuruh berharap kepada Tuhan? Ada jawabannya juga di ayat ini. Ya, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Tuhan banyak kali mengadakan pembebasan. Tuhan banyak kali melakukan pertolongan buat kita. Banyak kali Tuhan memberkati kita. Banyak kali Tuhan menyertai, melindungi, dan menolong kita. Dan kalau saat ini kita ada di tempat ini, kita sedang beribadah kepada Tuhan, semua juga karena pertolongan Tuhan. Semua juga karena pemeliharaan Tuhan. Perlindungan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Di nats pembimbing kita tadi, ya, sampai saya ingat,
Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, sama juga dengan tadi Mazmur 130 ayat yang ke-7, berharap kepada Tuhan. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti mendapatkan apa yang diharapkannya. Pasti mendapatkan apa yang dirindukannya. Pasti mendapatkan apa yang didoakannya. Apa yang diimpikannya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan baru yang Tuhan beri. Ada pemeliharaan yang Tuhan nyatakan buat kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah biarkan. Tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Dalam suka dan duka. Dalam keadaan sedang baik-baik atau sedang tidak baik-baik. Dia selalu ada untuk kita. Kalau kita lihat Mazmur 130 ayat yang ke-7 ini. Pemazmur ini membawa kita atau mengajak kita untuk menaruh harap kita kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab mencatat dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang menaruh harapnya sama Tuhan. Orang yang bergantung sama Tuhan. Bahasanya apa? Gandol gusti. Ya. Terus mengandalkan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan menaruh harapnya pada Tuhan. Yeremia menuliskan situ. Orang itu diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap sama Tuhan. Hidupnya digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambatkan akar-akarnya di batang air. Dia tidak mengalami tahun yang kering. Daunnya tetap hijau. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada perbedaan kalau kita mau lihat pohon yang ditanam di pot dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air gitu. Pohon di pot kalau tidak disiram 2 hari saja, dia sudah langsung layu dan kering. Apalagi Surabaya panas kayak begini. Dibiarkan 1 minggu tidak disiram, ya dia bisa berpisah dari potnya. Bisa berpisah dari potnya. Tapi pohon yang ada di tepi air atau dekat dengan air, dia akan tetap bertunas. Dia akan tetap hijau. Bahkan dia akan berbuah. Saya kalau ngomong begini saya ingat di Timor. Bulan-bulan kayak begini, semua rumput juga kering. Ya, kalau kita misalnya naik pesawat lalu mendarat di Bandara El Tari, kita lihat semua kuning. Iya, bahkan batu karang itu bisa kelihatan semua. Kecuali kompleks bandara tetap hijau karena sering disirami tiap hari. Berbeda pohon yang ada di dekat air dengan pohon yang tidak dekat air. Nah, hidup kita juga digambarkan seperti itu. Orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Sebab pada Tuhan ya Ia mengadakan banyak kali pembebasan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan tangan Tuhan itu tidak panjang untuk menjangkau dan menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk
mendengar dan menjawab semua doa, kerinduan, dan harapan kita. Tetapi yang menjadi penghalang, penghambat dari semuanya itu adalah dosa. Karena itu kita perlu koreksi diri dan perlu bereskan diri atau perlu bawa diri kita di hadapan Tuhan. Mengakui diri kita orang berdosa. Dan kalau ada dosa yang memang kita tahu, kita akui di hadapan Tuhan, kita sebutkan. Sehingga itu tidak menjadi penghalang. Karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menjangkau, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bukan Tuhan tidak sanggup untuk menolong kita. Bukan Tuhan tidak sanggup untuk mendengar dan menjawab mendoa kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Kasih-Nya selalu baru, selalu mengalir. Tetapi kenapa kita sering mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan. Dan terasa Tuhan jauh. Terasa Tuhan tinggalkan kita, Tuhan tidak peduli. Mari kita lihat diri kita. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan cukup panjang, sangat panjang untuk menjangkau dan menyelamatkan kita. Menjangkau dan menolong kita. Telinganya juga cukup tajam untuk mendengar dan menjawab doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara Allah dan kita. Dan yang membuat Allah menyembunyikan diri dari kita. Sehingga tidak mau mendengar dan menjawab doa kita adalah dosa dan kejahatan kita. Karena itu kita datang dan kita akui kalau ada dosa yang kita tahu, kita sebutkan. Kalau kita tidak ingat, kita tidak tahu, kita bawa diri kita, kita akui bahwa kita orang berdosa. Tuhan dapat mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Karena itu dia akan mengampuni semua dosa kita. Dan dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bagian kita membuka diri, mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan ketika Tuhan mengampuni kita, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Ketika Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. Dia mengampuni dan dia melupakan. Dia mengampuni dan dia melupakan. Dia mengampuni dan dia memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 130 ini, saya naik ke ayat 1, 2 ya. Ayat 1. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ayat yang kedua, Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan yang dihadapi oleh pemazmur ini. Tidak diceritakan masalahnya apa, tetapi dijelaskan dari jurang yang dalam aku berseru kepada Tuhan. Artinya dia punya masalah yang cukup serius, yang membuat dia cemas, yang membuat dia takut. Dan dia butuh Tuhan. Dia cari Tuhan. Supaya Tuhan menolong dia. Dan dalam doanya dia bilang, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Dia sangat berharap Tuhan bisa menolong. Tuhan bisa mendengarkan doanya. Dan Tuhan bisa menjawab permohonan. Bapak Ibu, hal yang sama itu ada pada kita. Kalau ada masalah, ada persoalan yang sedang kita hadapi, mari kita bawa di hadapan Tuhan melalui doa-doa kita.
Kita berseru dan kita minta Tuhan mendengarkan kita dan menjawab doa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pemazmur ini menyadari bahwa Tuhan sungguh sanggup untuk menolongnya. Tuhan sungguh sanggup untuk menjawabnya. Tuhan sungguh sanggup mengangkat dia dari jurang yang dalam, atau melepaskan dia dari masalah yang dihadapi. Tetapi dia tahu ada dosa yang menghalangi. Sehingga di ayat yang ketiga dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Dia sadar itu. Dia akui hidupnya di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa pada Tuhan ada pengampunan itu. Dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan. Dia buka diri di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan melepaskan dia. Supaya Tuhan membebaskan dia. Supaya Tuhan menjawab doanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari. Kesempatan ini, melalui firman Tuhan ini, kita diajak, ya, dinasihati. Untuk apa? Tetap berharap kepada Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, jangan pernah berharap kepada manusia. Atau jangan pernah mengandalkan apa yang ada pada kita. Tetapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk menaruh harap kepada Tuhan. Nah, ayat yang kelima ini sama dengan nats pembimbing kita. Ya, sama dengan nats pembimbing kita. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman. Dia tahu bahwa Tuhan pasti menolongnya. Pemazmur ini sadar bahwa harapannya tidak akan sia-sia. Dia terus menanti. Dia terus menunggu. Karena Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktunya. Dia terus menanti. Jiwanya terus menanti. Dan terus mengharapkan firman. Bapak Ibu, orang yang suka dengan firman Tuhan itu orang yang berbahagia. Katakan amin. Iya. Yang suka dengan firman Tuhan, baca sendiri, atau dengarkan khotbah seperti ini, lalu merenungkan firman itu siang dan malam, orang itu berbahagia. Mazmur pasal 1, kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pemazmur ini mengharapkan firman Tuhan. Pemazmur ini mengharapkan bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada dia. Dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu jemaat Torsina punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka menyediakan waktu untuk bisa beribadah hari ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang yang suka dengan firman Tuhan tidak suka berjalan menurut nasihat orang fasik. Katakan amin. Orang yang suka dengan firman Tuhan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang suka dengan firman Tuhan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa? Dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Setiap hari dia baca, dia renungkan, dia pahami, dia mengerti, dia lakukan. Dan orang yang suka merenungkan firman Tuhan, Yesus sendiri berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan. Mereka yang melakukan itu berbahagia. Hidup orang yang suka dengan firman Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang suka dengan firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan.
Orang yang suka dengan firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa diberkati? Kita lihat ya Yosua pasal 1 ayat 8. Ya. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yang suka baca firman Tuhan, yang suka renungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan bertindak hati-hati. Katakan amin. Tidak sembrono. Dia tidak akan menyimpang ke kiri atau kanan. Dia tidak mudah terpengaruh. Dia punya pendirian. Dia berdiri atas firman Tuhan. Firman Tuhan katakan A, dia lakukan A. Firman Tuhan katakan tidak lakukan B, dia tidak lakukan B. Dia bertindak hati-hati. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi dia akan bertindak hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Kalau dia nggak baca, bagaimana dia mengerti? Makanya firman Tuhan itu harus dibaca. Direnungkan baik-baik, dipahami. Kalau sudah paham, mengerti, lakukan. Jangan paham, mengerti, tidak lakukan, itu orang bebal. Ya. Orang bebal. Tahu firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak saudara yang kasih Tuhan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang yang suka dengan firman Tuhan, baca sendiri atau dengar seperti ini, kemudian merenungkan firman itu siang dan malam, perjalanan hidupnya berhasil dan beruntung. Perjalanan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tadi worship leader kita menyinggung Yohanes pasal 15 ayat yang ke-4 kalau tidak salah. Bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita bisa berbuat banyak lah. Berbuah. Tapi kalau kita tinggal di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan di ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya firman Tuhan bagi perjalanan hidup kita. Kenapa penting? Karena firman Tuhan itu makanan rohani kita. Katakan amin. Iya. Kita punya tubuh jasmani ini butuh makan. Kalau satu hari nggak makan, rasa apa? Lapar, letih, lesu, lemas. 2 hari tidak makan, ya tambah lagi. 3 hari, seminggu nggak makan bisa mati. Ya. Nah kita manusia roh, manusia rohani. Manusia rohani itu makanannya apa? Firman. Karena firman itu makanan rohani. Roh kita akan bertumbuh, manusia rohani kita akan bertumbuh kalau kita suka dengan firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Tuhan juga mau supaya kita diberkati. Tapi mari kita lakukan bagian kita. Mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Yang Tuhan tidak suka itu kita hindari. Yang Tuhan suka mari kita kerjakan. Saya kembali ke Mazmur 130. Ya, tadi sampai di ayat yang ke-5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Mari kita punya kerinduan. Yang pertama apa? Bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bersekutu dengan Tuhan itu urusan pribadi. Urusan pribadi.
Jadi bersekutu secara pribadi atau bersekutu secara kelompok, ya mungkin keluarga ya, atau bersekutu seperti ini. Kita harus punya kerinduan seperti itu. Rindu untuk apa? Selalu bertemu dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan dan cari firman-Nya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Orang yang rindu berjumpa dengan Tuhan, orang yang rindu bersekutu dengan Tuhan, orang yang rindu mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, Tuhan pasti berkati. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Hari ini apa yang menjadi kerinduan kita? Hari ini apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi doa kita sekarang? Bawa di hadapan Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan. Sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 130 ayat yang kelima ini, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman. Lalu saya tutup dengan ayat yang ke-7. Saya kembali di ayat yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Yang hai Israel bisa diganti dengan nama kita sendiri. Berharaplah kepada Tuhan, hai Feston. Nama saya Feston. Ya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Feston. Ya, silahkan sebutkan namanya dalam hati. Berharaplah kepada Tuhan. Kenapa Feston perlu berharap kepada Tuhan? Karena pada Tuhan ada kasih setia. Amin. Karena pada Tuhan ada kemurahan, ada anugerah. Ada segala-galanya. Di dalam Tuhan ada segala-galanya. Tuhan sumber segala-galanya. Dan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Tidak ada satupun yang tidak mungkin. Semua dapat Dia lakukan. Mari kita terus berharap kepadanya. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali bersyukur, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh belajar satu bagian firman Tuhan. Mengajarkan kepada kami atau memotivasi kami, menasihati kami. Supaya kami seperti pemazmur dalam Mazmur 130. Berharap kepada Tuhan. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Berharap kepada Tuhan. Sebab Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Tuhan telah menolong kami di hari-hari yang lalu. Sampai dengan saat ini Tuhan tetap menolong kami. Dan kami imani. Hari itu kami bergantung kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah milik Tuhan. Dan Tuhanlah yang bertanggung jawab memelihara perjalanan hidup kami ke depan. Sekalipun waktu-waktu yang ada depan adalah misteri. Tapi kami punya keyakinan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi pemenang. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat semua indah pada waktunya. Dalam nama Yesus, firman hidup kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.